Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perhentian aktiva tetap. Kemarin kita bahas sudah kita bahas tentang penjualan aktiva tetap. Nah, sekarang kita akan membahas pertukaran aktiva tetap yang sejenis dan tidak sejenis. Tapi untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang pertukaran aktiva tetap yang sejenis, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, untuk yang beragama Islam bisa membaca Al-Fatihah, dan yang non-Muslim berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, ya. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini itu dari ranah pengetahuan, itu mengevaluasi perhitungan laba rugi pertukaran aktiva tetap. Jadi kita mencari nih dari pertukaran aktiva tetap tersebut itu nanti hasilnya laba atau rugi pada saat pertukaran aktiva, bisa nambah atau mengurangi, menambah, menerima atau membayar kas gitu, nanti kita bahas. Nah, yang di ranah keterampilan, setelah menghitung, perusahaan itu harus membuat, kita sebagai accounting, ya, itu dapat membuat keputusan dan pencatatan pertukaran aktiva tetap. Pertukaran aktiva tetap terdiri dari dua, bisa ditukar dengan barang sejenis dan barang tidak sejenis. Jadi kalau barang sejenis, aktiva yang dilepaskan dengan menukar barang yang sama. Jadi contohnya, mesin sudah lama tidak terpakai, modelnya lama misalnya, perusahaan ingin menukarnya dengan yang baru. Jadi antar perusahaan menukar barang dengan yang sejenis, yang sama. Nah, yang kedua adalah pertukaran aktiva tetap yang tidak sejenis, yang tidak sama. Jadi contohnya mesin ditukar dengan kendaraan atau dengan aktiva yang lain, ya. Contoh, coba kalian lihat modul halaman 18, pertukaran barang yang sejenis. Jadi PT Graha menukar truk merek A 15 juta, akumulasinya 9 juta. Nah, kita sebagai PT Cemerlang membayar 25 juta. Buatlah jurnal pertukaran. Nah, kita harus mencari dulu nih, menghitung harga perolehan harga perolehan truk yang baru, ya. Nih, truk A sebesar 15 juta dikurang dengan akumulasi. Jadi akumulasi penyusutan itu harus mengurangi nilai harga perolehan. Jadi 15 juta dikurang 9 juta, nilai bukunya adalah 6 juta. Nah, nilai buku itu adalah sebagai acuan, kan, acuan kita ditukar, acuan kita dibeli, tapi ini kan ditukar. Jadi nilai buku yang 6 juta itu
ditambah sama kas. Kan kita mengeluarkan uang nih 25 juta. Jadi harga truk yang baru, yang menurut kita baru karena ditukar ya, yang A itu keluar, yang B itu berarti yang baru. HP itu harga perolehan truk baru itu adalah dari 6 juta ditambah 25 juta. Jadi harga perolehan truk B-nya 31 juta. Bagaimana jurnalnya? Nah, kalian lihat di halaman 18 juga. Truk B yang tadi kita hitung 31 juta itu ada di debit. Karena truk yang baru itu harus kita tambah sebagai aset. Jadi truk B-nya 31 juta. Akumulasinya kita balik, yang tadinya di kredit jadi di sebelah debit sebesar 9 juta. Terus yang truk yang A kan kita harus hapuskan nih truk lama itu, yang truk A. Truk A-nya 15 juta di sisi kredit. Nah, kita mengeluarkan uang, kasnya juga di kredit 25 juta. Nah, dengan soal yang sama ya. Jadi kalau dengan soal yang sama tapi dia menerima uang, kalau yang tadi kan kita membayar. Nah, dengan soal yang sama, jika perusahaan menerima uang itu sebesar misalnya 5 juta. Caranya sama sampai dengan nilai buku itu kan 6 juta ya, sama yang tadi. Ditambah dengan kas diterima yang kita terima. Kalau yang tadi kan kas yang dibayarkan dikurang kan, ditambah. Nah, ini ditambah kas yang diterima ya, nilai buku ditambah kas yang diterima, jadi 6 juta dikurang 5 juta, jadi 1 juta. Jadi truk B harga perolehannya 1 juta. Akumulasi penyusutannya 9 juta. Kas yang diterima itu di sisi debit 5 juta. Truk A-nya di sisi kredit karena harus kita hapuskan 15 juta. Jadi kalau kas yang kita bayarkan itu di sisi kredit, tapi kas yang kita terima itu ada di sisi debit ya. Dari penjelasan Ibu yang tadi, tolong kerjakan soal berikut, tapi ada 2 pilihan, yang A itu membayar, yang B itu menerima ya. Dan selamat mengerjakan, tetap semangat, salam SMK bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.